Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Bagian sabda Tuhan yang saya siapkan terambil dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Mari kita ada di hadirat Tuhan di dalam doa sebelum membaca sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah, pencipta pemelihara kehidupan kami. Di hadirat-Mu pada kesempatan ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami, baharui kehidupan kami, agar sabda-Mu yang kami dengar saat ini boleh mendapat tempat yang layak di dalam hati kami masing-masing. Ampuni kehidupan kami ini ya Bapa. Karena saat ini ya Tuhan, kami membuka hati bahkan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saya akan membacakan bagi kita semua Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kekasih Tuhan sekalian, apakah kita terbiasa untuk memeriksa kekuatan sebuah kursi sebelum memutuskan untuk kita mendudukinya? Sekedar memastikan kursi itu aman atau tidak. Rasanya kemungkinan besar kita tidak akan melakukannya. Entah bagaimana kita dapat mengimani bahwa kursi itu akan cukup kuat menopang berat tubuh kita. Bertolak dari ilustrasi ini, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Jika kita begitu percaya pada kekuatan sebuah kursi, mengapa terkadang kita tidak memiliki keyakinan yang sama kepada Tuhan, terutama pada masa-masa sulit? Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, tentu berbeda sekali dalam kondisi perjuangan hidup yang membutuhkan iman dibandingkan perkara untuk menduduki sebuah kursi. Namun, nats renungan saat ini mengajarkan kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang rumit untuk dipraktikan, karena kita dapat menerima hasil dari iman itu. Perwira di Kapernaum ini, pada bagian firman Tuhan kita, mengerti bahwa kekuasaan yang Yesus miliki berbeda dengan pribadi yang lain, sehingga memunculkan iman di dalam dirinya. Iman yang tidak hanya membuat Yesus heran, tetapi mendatangkan kesembuhan untuk hamba dari perwira itu. Kalimat dalam Alkitab pada bagian firman Tuhan, Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Kalimat ini menjadi kunci dari kisah ini yang mengarahkan pada kualitas iman dari perwira itu, bahwa Yesus pasti mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Iman memang berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Allah. Semakin kita mengenal Dia,
maka seharusnya kita semakin mudah percaya kepadanya, bahwa dalam kondisi paling sulit sekalipun. Jadi apakah yang kita khawatirkan atau pergumulkan saat ini? Berserulah kepadanya dengan iman dan terimalah jawabannya. Kita harus memiliki keyakinan. Jika Tuhan sanggup menolong hidup kita, mengapa kita harus khawatir? Ingatkah kita dengan sebuah lagu dalam Kidung Jemaat nomor 453 ayat yang kedua. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya, Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, saat ini kita sedang dilanda dengan ancaman virus corona, atau kita sedang mengalami persoalan dengan orang tua kita, dengan pacar kita, dengan saudara, tetangga, atau bahkan teman. Ingatlah bahwa Yesus kawan dan juga sahabat yang setia akan menolong kita. Naikkanlah doa padanya. Karena sesulit apapun persoalan atau masalah yang kita hadapi, kita akan mampu untuk menghadapinya. Ketika Tuhan ada di pihak kita, kita akan mampu untuk melewati setiap persoalan, setiap cobaan yang kita alami, bahkan kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dengan sabdanya. Amin. Mari kita ada di hadirat Tuhan di dalam doa untuk mensyukuri sabdanya yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami ada di hadirat-Mu dalam rasa syukur dan terima kasih. Karena Engkau masih mencintai kehidupan kami. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Dari sabda-Mu mengajarkan kepada kami agar kami tidak khawatir tentang kehidupan kami. Agar kami tidak resah dalam menghadapi sebuah persoalan, bahkan sesulit apapun itu pencobaan atau persoalan yang kami hadapi, ketika kami ada di hadirat Tuhan dalam setiap doa-doa kami, Tuhan akan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa mampu menghadapinya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa menatang kehidupan kami sebagai muda dan mudi, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak-anak yang masih kecil. Saat ini di hadirat-Mu Tuhan, kami meminta kepada Engkau hikmat, akal, budi, kebijaksanaan, dan kepandaian. Mari Tuhan anugerahkan kepada setiap kehidupan kami. Kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, Tuhan hadir dalam setiap doa-doa kami dan memberikan kepada kami jawaban yang pasti. Karena ketika kami berjalan untuk menapaki kehidupan kami ini, kami tahu bahwa kehidupan kami ke depan banyak sekali tantangan yang akan kami hadapi. Tetapi kami percaya Bapa, bahwa dengan sabda-Mu saat ini mengajarkan kepada kami agar kami tidak khawatir akan masa depan kami. Kami berdoa, bersyukur untuk curah hujan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga.
Mampukanlah semua pemuda-pemudi yang ada di jemaat diaspora Danau Ina ini, agar mereka terus bersatu hati dalam menjalankan setiap program-program yang sementara ini dijalankan dalam kondisi atau ancaman virus corona ini. Membuat kami untuk tidak saling bertemu dan berjabatan tangan. Tetapi kami percaya dengan kasih dan penyertaan-Mu, kami akan terus dimampukan. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Berkatilah Bapak Pendeta, semua MJH, bahkan majelis-majelis jemaat, dan semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan ada dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan ada di dalam setiap tapak-tapak kehidupan mereka, mendengar setiap akan doa-doa mereka, dan jawab mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami ya Tuhan, sambut kami dalam doa syukur kami saat ini, karena di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, pemberi kehidupan, pemberi cinta kasih, pemberi sukacita itu, kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.